flexing aja itu udah dianggap nggak mengamalkan sila kelima. Betul, Flexingnya setuju gua, ada tuh. setuju gua. Mau itu duit lu sendiri, lu flexing sebagai pejabat publik itu udah mencerminkan lu nggak paham sila kelima itu Iya, apa. secara etika Kalau moral alam bro ada ya, ada seadanya, tapi rumah sakit ada ada. seadanya juga, jalanan ada, ada semua ada tapi sekedar ada aja gitu loh, ada-ada aja jadinya. Hah? Iya betul betul. Iya kan, listrik ada Karena banyak juga itu. kadang-kadang, kadang-kadang mati gitu. Kopi hitam terus nih ya. Gue ngopi hitam ya emang gara-gara gue kelainan genetik ya. Kenapa hubungannya? Jadi badan gue nih gak bisa bikin apa zat kopi sendiri jadi gue mesti beli kopi buat memenuhi nikotin kafein di tubuh gue. Jadi asupan kafein tuh harus gue ambil dari gue. Nah, tubuh gue nggak bisa memproduksi kafein. Nah, terus apa hubungannya kopi hitam? Ya makanya gue beli. Tai lah, Kalau gue bisa bikin sendiri badan gue kan gak usah beli. nggak paham gue. Eh, Aduh, gila ya. Sangat disayangkan ya kejadian kemarin itu ya. demonstrasi. Demonstrasi yang akhirnya jadi isunya jadi kemana-mana kalau menurut gua. Ah, Ya, adalah salah satu. oh, sorry. Dan yang paling disayangkan ya akhirnya menelan korban jiwa lagi. Cuma satu juga sebenarnya. Hah? Nggak cuma satu juga sebenarnya. Apanya? Korban jiwa. Iya, maksud gua semahal itu gitu loh. Harga yang lu harus bayar ketika lu punya keresahan gitu. Ya kan? Ya terlepas siapapun yang menunggangi ataupun apapun ya, maksud gua itu jahat banget sih kalau menurut gua. Hmm. Ya kan? Entah apapun kepentingannya, akhirnya ya itu satu isu yang memang betul-betul menjadi keresahan selama ini akhirnya jadi mencong kemana-mana ya kan, Yeah. ditambah korban jiwa kan. Jadi kalau diibaratkan sama sebuah kondisi filsafat naturalisme, Indonesia tuh ibarat kata tuh udah ada bara di dalam sekam. Hmm. Udah separah itu permasalahan di kita. Cuman ya, elit-elit pemerintahan, wakil rakyat tuh antara nggak consider, nggak peduli, nggak ada empati, nggak paham Pancasila, sila kelima dan butir-butirnya. Jadi dikipasin dikit, marah masyarakat. Kenapa ngomong sila kelima? Masalah keadilan sosial. Iya, dan kemarahannya ini justru apa ya maksudnya, dan ketika masyarakat atau rakyat marah dengan kondisinya mereka ya kan, parahnya kalau menurut gue ya ada yang memanfaatkan lagi. Iya, karena ya itu tadi yang gue bilang, wakil rakyat yang nggak mau sadar sama keadaan masyarakat, pemerintahannya juga uh, kadang-kadang di drive sama kepentingan-kepentingan, ada isu matahari kembar, Oh iya kayak bisa gitu-gitu. gokil. Jadi uh, ibarat kata kita mau bahas nih sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Flexing aja itu udah dianggap nggak mengamalkan sila kelima. betul, Flexingnya setuju gue.
Ada tuh. Setuju gue. Mau itu duit lu sendiri, lu flexing sebagai pejabat publik itu udah mencerminkan lu nggak paham sila kelima itu Iya, apa. secara etika moral dan nilai dari ya secara etika moral aja sebetulnya udah kak, Nah, terus lu udah nggak bawa-bawa sesuai gitu. Soekarnoism. Ah gila ya. Iya, cuma gini lah. Kalau gue kemarin ngelihat kemarin ya peristiwa kemarin yang aksi gede-gedean itu yang kemudian akhirnya menjadi chaos, kemudian akhirnya memakan korban, eh, ya turut berduka cita ya. Dan kami sangat mengutuk keras tuh orang-orang yang mengakibatkan nyawa seorang driver ojol ya. Akhirnya melayang sia-sia kalau menurut gue. Nah, kalau balik lagi nih ke isu awalnya, balik lagi ke isu awalnya nih. Isu awalnya ini kan disebabkan karena kalau gue ngelihat kesenjangan sosial yang terlalu jauh. Ditambah lagi flexing-flexing yang tadi lu bilang, ya Naikkan kan? tunjangan wakil rakyat. Tunjangan wakil rakyat, tunjangan-tunjangan yang nggak penting-penting, ya Hmm, kan? Ya, kayak misalnya tunjangan yang 3 juta sehari, ya kan? rumahan. Perumahan 58 juta sebulan, atau ya beras 12 juta sebulan, ya kan? Hmm. Sementara rakyatnya masih banyak itu mikirin besok makan apa gitu kan, dan lain sebagainya diperparah lagi dengan sikap sebagian anggota dewan yang tidak peka gitu kan. Nah tapi kalau gue melihatnya keresahan itu kemudian eh, mengkristal kemudian menjadi sebuah aksi kemarin itu masih masih apa ya, maksud gue masih sesuatu yang wajar gitu. Iya, Iya kan, wajar dong. wajar. Dan menurut gue murni memang karena keresahan-keresahan itu tadi, Hmm. ya kan. Di satu sisi apa namanya UMP ya sekarang ya, UMP ya whatever UMR itu, lah ya, UMP atau UMR atau upah minimum apalah, lah. upah minimum yang terlalu jauh, ya Kabupaten kan. kota sama provinsi. Iya, yang kemudian ya walaupun sekarang katanya PDB setiap tahun naik, ya kan, tapi Hmm. kan kita belum tahu nih apakah itu artinya kesejahteraan di bawah sudah meningkat atau belum, ya kan. Itu kan. Nah, akhirnya terciptalah situasi seperti kemarin gitu kan. Ramai-ramai turun ke jalan. Sampai di situ, ya menurut gue masih masih on track nih, ya kan. Jadi ada dua hal nih, Le. Kalau gue mau ngelihat situasi kemarin, masih on track gitu kan. Itu memang murni menyampaikan keresahan-keresahan mereka gitu. Sampai akhirnya kalau gue melihat eh, akhirnya demonstran-demonstran itu kembali disusupi, ditunggangi. Gue nggak tahu kepentingannya siapa. Bahkan ada isu bahwa kemarin almarhum Afan itu sengaja didorong, cuy. Sengaja didorong. Ada beberapa fasilitas umum yang memang ada orang-orang yang berkumpul dan sengaja membakar, misalnya. Iya. Itu melindungi siapa gitu loh. Demi melindungi apa sih gitu kan. Gue nggak tahu apakah emang ini pengalian isu atau memang ada kelompok lain yang memanfaatkan situasi untuk mengacaukan pemerintahan, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu brutal dan jahat sih kalau menurut gue. Iya kan? Iya. Ya itu Le. Tapi balik lagi deh. Sebetulnya kita kan tadi mau bahas soal apa tadi? Ya kenapa situasi itu bisa terjadi gitu kan? Kesenjangan sosialnya ini Le. Pokoknya kretek bijak. Pokok rakyat nih. Iya, Iya ya itu gue Le. bilang itu masalah distribusi pendapatan lah. Ah, Jadi ya orang jadi
akan mudah tersulut emosinya ketika masalah pendapatan itu digoreng. Kita tahu di BPS aja kemarin bilang surveinya ya, yang waktu itu bertentangan sama surveinya World Bank deh kalau nggak salah. Itu aja masyarakat udah nggak terima tuh. Walaupun sebenarnya dari sudut pandang masing-masing itu bisa dibenarkan. Tapi kalau dari sudut pandang mikro, sudut pandang masyarakat kehidupannya sehari-hari, kalau mau dibilang pendapatan rata-rata masyarakat kita nasional per orang itu bisa mencapai 70-an juta per orang. Gue tadi nyaris keceplosan per ekor bang. Per Ayam, orang. anjir. Ujat Itu netizen kan loh. jauh banget tuh. Hmm. Mau taruhlah 70 juta UMP di negara kita nih kalau nggak salah tuh per tahunnya yang paling tinggi ya itu 5,2 deh kalau nggak salah per 2025 atau 2024 taruh 5,2 2024 lah. 5 jutaan dikali 12 saja cuma ya 60 sekian juta taruhlah 70 juta tapi kan itu yang nikmatin cuma berapa orang Hmm. orang Jakarta aja terus apa kabar yang buruh-buruh yang ada di Jawa Tengah yang UMP-nya 2 juta sekian 2 juta kesian 2 juta sekian terus dianggap dia pendapatan per tahunnya disamaratakan bisa mencapai 70 jutaan itu Hmm. kalau dia dapat yang di Jawa Tengah tuh 70 juta waduh itu udah sejahtera banget 70 juta untuk hidup di Jawa Tengah tuh sejahtera banget per Hmm. tahun tapi kan yang Ini bicara per orang apa gimana nggak? per orang Per orang. Sementara kan yang sekarang terjadi kan nggak per orang. iya tapi kan yang gue mau bilang adalah pemerintah bilang ekonomi Indonesia bertumbuh tapi yang nikmatin siapa Hmm. Itu dia, maksudnya pertumbuhan. Ya kan bicara pertumbuhan. Tadi lu bilang ya kalau 70 juta tinggal di Jawa Tengah itu udah sejahtera. iya itu satu keluarga ya 70 juta satu keluarga. Sejahtera tuh. sejahtera Oke. ya orang dia UMP-nya 2 juta koma 2 deh kalau nggak salah Hmm. kali setahun aja kali 12 24 eh ya 20-an juta lah Ah, iya jadi 70 itu pasti mereka wah tumbuhnya udah keren banget nah berarti kan ada selisih yang lumayan gede tuh hmm. kalau per orang 70 jutaan harusnya kalau orang berkeluarga berarti satu keluarga tuh bisa ngantongin harusnya 70 kali 4 misalkan dia punya istri punya anak dua gitu kalau dihitungnya pendapatan per orang ya 280. 280 tapi kan kenyataannya enggak Itu dia, nah maksudnya yang oke. nikmatin selisihnya nih siapa Hmm. dan kemudian ketika ada insan-insan yang flexing gitu terkait sama tunjangannya yang naik ada pemerintahan ya kabupaten kota yang naikin pajak karena anggarannya mulai dikurangi dari APBN yang nikmatin siapa kenapa enggak yang nikmatin banyak itu pajaknya dinaikin seperti kita tahu bahwa Kementerian Keuangan itu punya masalah sama pajak Hmm. orang-orang tajir di Indonesia itu banyak yang melakukan penyelewengan pajak Hmm. ya kan Iya, selisihnya kan yang nikmatin orang-orang atas doang iya, jadi ketika ada elit-elit yang ya flexing-flexing gitu ya terserah itu mau halal mau enggak tapi ya itu buat gue udah nggak keterlaluan. keterlaluan nggak Udah nggak mengamalkan etis juga gitu. sila kelima nggak punya empati sama realitas sosial Hmm. masyarakat tinggal dikipasin dikit tuh sama tadi tuh Hmm. penunggang-penunggang kuda itu wah sekamnya langsung Bakar. bakar Iya. nah makanya kemarin gue sempet ngobrol sama lu kan
yang terkait Koperasi Merah Putih. Cuman itu pertanyaannya implementasinya gimana? Apakah tetap dari rakyat buat rakyat koperasinya itu buat gue tuh kebijakan yang baik dari Pak Prabowo, walaupun yang mimpin kementeriannya buat gue orang yang perlu kita pertanyakan kapasitasnya terkait itu. Ya, lagi-lagi kita diminta menunggu ya. Jadi ya gimana ya? Udah terlalu banyak masalah di Indonesia. Itu baru dari keuangan, belum dari sektor produksi tambang lah, tambang, eksploitasi Hmm. alam. Kalau nganut pasal 33 kan Hmm. demi rakyat untuk rakyat gitu kan. Sekarang Rakyat yang mana? rakyat yang mana? Rakyat yang daerahnya ada tambang emang Masih gitu-gitu sejahtera? aja. Ada sekolahan di situ. Iya. Ada, cuma ya seadanya. Iya beneran. Sekolah alam bro ada ya. Ada seadanya tapi rumah sakit ada, Ada. seadanya juga, jalanan ada. Ada semua ada tapi sekedar ada aja gitu loh. Ada-ada aja jadinya. Hah? Iya betul betul. Iya kan? Listrik ada, Karena banyak juga itu. kadang-kadang kadang-kadang mati Iya, gitu. gue jadi inget tuh waktu gue Aduh. kerja di Palu tuh kan. Hmm. Itu dari zaman listrik jatahnya sehari 3 jam bro. Sekarang sih kayaknya udah aman. Eh, ya itulah kondisi realnya gitu ya. Maksudnya boleh aja pemerintah bilang bahwa entah PDB entah apapun istilahnya itu kan setiap tahun meningkat ya kan ekonomi apa istilahnya itu gue juga gitu paham Ada, makro atau ya, apalah ya, ya kan posisi Indonesia ada di sekian gitu kan eh, di antara negara-negara lain gitu kan yang menunjukkan peningkatan gitu kan sama kayak posisinya timnas kita lah ya kan. Nah, cuma kan masih banyak nih di dalam internalnya kan yang ya kayak tadi lu bilang gitu pembagiannya ini gimana ya kan apakah peningkatan apa tuh posisi ekonomi di Indonesia di dunia itu berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya misalnya kan gitu iya kan hmm. Kayaknya itu kita nggak perlu jawab. Mereka harus sudah tahu. itu Ekonom kita udah sering mengingatkan dari dulu. Kayak nggak bagusnya pembangunan kereta api cepat. Yang terbukti sekarang dia rugi hmm, 2 triliun. kereta api cepat yang mana Jakarta Bandung itu Iya. iya. Baru cuma ada itu. Ya itu ya maksudnya mereka bangun itu dengan biaya sekali jalan tiketnya sekian ya kan tapi kalau pendapatan orang tidak bisa ya kan Iya. untuk Jadi memenuhi apa namanya istilahnya untuk eh, ya ibaratnya lu punya fasilitas yang lu sediain dengan tarif sekian gitu kan tapi pendapatannya pas-pasan gitu kan orang tetap akan memilih ya udah lebih lama aja lah nggak apa-apa daripada buru-buru gua habis duit banyak kurang bro pendapatannya. nah itu Karena targetnya itu dia per tahun tuh 6 juta minimal. 6 juta penumpang. Tapi tahun kemarin tuh kalau nggak salah cuma 2 2 juta. juta Nah, itu tuh udah denger lah. nggak gua nebak Selisihnya kan banyak banget. ya karena itu tadi karena pendapatan apa kesejahteraannya memang belum yang kayak gitu-gitu kan Nggak bisa urgent. bisa terpenuhi kalau rakyatnya memang udah sejahtera, memang udah nggak mikirin beli beras lagi, ya kan kayak anggota dewan, ya kan udah nggak mikirin bayar pajak lagi, ya kan lagi-lagi Hmm. kayak anggota dewan, yang pajaknya ditanggung, ya kan itu sih. Maksudnya ya kita harus tetap bicara itu, Iya. ya kan supaya tetap terjaga nih isu-isu yang kemarin digaungkan gitu loh. Maksud gua itu kondisi realnya begitu gitu Hmm. loh. Ya kan? Dan sebenarnya kalau kemarin ada tunjangan
secara demo kemarin tuh kan dipicu salah satunya sama itu, masalah tunjangan anggota dewan. Tapi nasional, DPR RI. Kita belum nyimak satu persatu nih. DPRD itu gimana? Yang katanya DPRD Jakarta juga tunjangannya wow. Iya, Iya. kita perlu undang kawan juga. Kita tanya-tanyain aja langsung Le. Berat bro. Yang jadi anggota dewan juga. Pusing nanti dia. Pusing, Pusing. pusing jawabnya nanti ya, panjang lebar tuh. Iya. Aduh, ya gitulah. Jadi intinya itu. Nah, ketika tadi kemarin lu bilang apa, sosialis? Ya, teori-teori sosialis lah. Ya itu keren tuh. Sosialisme itu kalau ada satu pakar yang kemarin gua share ke lu, gua lupa siapa namanya. Dia bilang sosialisme itu baru bisa terjadi kalau memang sebelumnya ya harus ada kapitalisme dulu, Sudah ada. ya kan? Karena sosialisme itu baru bisa berjalan kalau ada kapitalisme sebelumnya. Kenapa? Ya karena sosialis itu tidak mengajarkan kita mencari uang atau mencari kekayaan, tapi dia mengajar kita mendistribusikan kekayaan atau mendistribusikan uang, ya kan? Nah, sementara kapitalisme itu kapitalisme lah yang mengajarkan kita mencari uang sebanyak-banyaknya, ya kan? Artinya kalau tidak ada kapitalisme, tidak ada uang yang terkumpul, apa yang mau dibagi-bagi? Istilahnya gitu kira-kira. Ya satu pemikiran yang menarik sih menurut gue. Iya. Terus lu mau ngomong apa? Ya itu tadi. Karena sosialisme kan dia menekankan ke distribusi pendapatan yang lebih adil buat masyarakatnya. Itu yang dijanjikan. Koruptor-koruptor inilah yang akhirnya merusak kan, karena mereka punya hasrat terhadap kekayaan yang mereka mau kuasai sendiri gitu. Nah, itu sih kalau menurut gue salah satu yang menurut gue menarik di Cina. Banyak berita-berita mereka kan koruptor dihukum mati, keluarganya dimiskinkan gitu. Sebaliknya di Indonesia undang-undang perampasan aset aja setengah mati ya kan. Tapi janjinya ini udah mau disahin kok. Nah, walaupun kemudian dibenturkan sama RUU KUHP yang belum jadi. Ini RUU KUHP-nya belum jadi nih. Nah, pertanyaan belum bisa ngesahin yang ini. Pertanyaan gue berikutnya sih, kalau misalnya ternyata memang undang-undang perampasan aset koruptor ini sudah disahkan, konsistensinya mereka untuk menjalankan atau menjalankan amanat undang-undang ini juga gue masih ragu lah. Iya. Ya pengesahannya aja dipaksakan kok. Bukan atas kemauan dari anggota parlemen untuk mengesahkan itu. Ya kan? Butuh korban dulu. Iya. Ya kan? Butuh rakyat yang mati dulu di jalan baru mau mendengarkan gitu. Ya, sekarang sesuatu yang dipaksakan, lu berharap mereka menjalankan itu dengan konsisten, menurut gue sih ya, agak terlalu optimis gitu ya. Jangan sampai kayak KPK juga. Ya. Akhirnya jadi alat juga. Jadi pertama dia jadi alat kan sekarang. Iya. Terus nanti kalau perampasan asetnya udah disahin, yang punya kewenangan nyita itu semua siapa? Jangan-jangan terkait KPK. Harus di approve sama dewan siapalah. Panjang birokrasinya. Iya kan? Jadi lama bertindaknya. Itu satu. Tambah lagi nanti apakah cukup nanti di kejaksaan aja yang nyita asetnya? Iya. Nanti jadi alat lagi gitu kan, untuk neken lawan politiknya gitu kan. Yang disita asetnya cuma orang-orang yang dianggap membahayakan posisi. Ya enggak? Ya begitu-gitu lagi gitu loh. Aduh. Gimana dong? Ya tapi apapun itu
Ya minimal kita tetap berharap lah ya undang-undang perampasan aset ini jadi aja dulu gitu kan. Minimal kalau nggak Ya, dijalankan rakyat bisa turun lagi ya gitu kan. minimal ada yang disita lah. Iya, Jangan sampai rakyat nanti yang nyita juga. iya, Karena kompornya gampang meledak nih. iya. Tapi gue bingung juga lah. Itu kalau misalnya kayak uang-uang eh, hasil-hasil OTT segala macam, terus aset-aset yang disita KPK gitu kan dilelang gitu ya. Duitnya kemana itu ya? Harusnya sih masuknya ke APBN bro. APBN ya? Iya, Itu kan banyak ya, banyak. tapi pajak tetap naik. Bingung gue. Wah Masih kemarin, kurang aja gitu maksud gue. Hah? Iya kan? kemarin gue tuh sempat ngeliat itu tuh statistik pendapatan kenegaraan dari pertambangan. Indonesia tuh peringkat keberapa untuk penghasil nikel, Hmm, penghasil minyak bumi. hmm, Rata-rata di 10 besar, 5 besar. hmm. Tapi duitnya Iya makanya. gila. Ya minimal maksudnya ada fasilitas-fasilitas umum lah yang jadi lebih baik gitu kan. Maksud gue itu sih. Bahkan sampai sekarang pun gue yakin lah di Papua sekolah-sekolah, jalan raya walaupun terlepas mungkin butuh biaya yang besar ya karena situasi alam di sana memang ekstrim katanya kan. Gue juga belum pernah ke sana sih. Tapi upaya-upaya ke sana tuh kayaknya belum, ya kan? Belum. Menjangkau orang-orang yang hidupnya di Daerah daerah-daerah terpencil, ya kan? daerah sana tuh ekstrim bro. Apa memberdayakan apa ya hasil-hasil kayak hasil kerajinan tangan, hasil-hasil budaya orang sana gitu kan kayaknya masih belum ini sih kalau menurut gue. Padahal kalau biaya biaya berapa sih biayanya gitu kan? Talangin. Secara masif gitu. Ya kalau gue punya duit mau gue talangin lah. Iya, sama. Iya kan? Kita baru berkhayal kan. Iya. Berkhayal kita nggak boleh pelit bro. Mm-mm. Gratis. Ngayo Sampai jangan tanggung-tanggung gratis ya kan? bayarin lah. Iya, maksud gue waktu itu pernah ada satu tayangan vlogger juga, youtuber juga yang dia masak-masak ke daerah-daerah terpencil itu. Nah, Sampai akhirnya dia dianggap perwakilan pemerintah loh, bayangin. Padahal dia cuma pengen masak di situ, ya kan? iya. Terus banyaklah pengaduan ke dia gitu loh. Keluhan-keluhan bahwa udah lama mereka tuh di sana tuh mereka tuh bukan ngemis loh, mereka nggak ngemis dan mereka nggak minta secara cuma-cuma loh, mereka tuh minta hasil kerajinan, hasil budaya mereka tuh bisa Iya. dipasarkan, itu aja, simple gitu loh kebutuhan mereka. Dan itu pun belum bisa terpenuhi, Le. Nggak gratis loh. Mereka mintanya, mereka bukan minta uang, mereka minta jalan. Iya. Mereka minta didukung. Lu bisa bayangkan gitu. Jadi, kalau ibarat kata di Papua Hmm, udah ada freeport. hmm. Harusnya negara apa Papua itu daerah yang duluan maju kalau menurut gue. Harusnya. Harusnya udah jadi kota apa tahu harusnya. Dengan ya lu bayangin aja gunung apa begini Hmm. isinya. Jadi kayak piramida terbalik. Iya Masih itu ada. Jalan aja masih susah. asal lu tahu ya emas itu tuh bukan yang utama lo di situ. Freeport itu izinnya tembaga bang. Sebagai ya. Iya memang ada Tembagapura izinnya kan nambang tembaga di situ. Ya, cuma kan ada mineral-mineral ikutan lainnya ya itulah emas perak ya kan Hmm. tembaganya nggak pernah disiarin berapa banyak mereka keruk tembaga di situ. Nah, ya kan. Hmm. Ya intinya itulah. Iya, jadi bicara soal perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi secara makro dan lain sebagainya, kalau menurut gue Hmm. masih jauh ya kan. Tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat ya kan. Jadi kalau ngomongin sila kelima, Hmm. orang-orang yang berkuar-kuar sila kelima penganut ajaran Soekarno Hmm. itu mereka gimana?
Bullshit kalau menurut gua. Bullshit ya. Iyalah, gila. Mereka tidak paham itu. Hafal mungkin. Ya gitu deh. Deh. Sebagai penutup gue cuma mau bilang bahwa kontrol sosial dari masyarakat itu Ya. penting. Hmm. Ya bukan menganggap sepele yang kemarin. Itu cuma jadi salah satu bukti bahwa kontrol dari masyarakat ke pemerintahan, ke anggota dewan, ke sistem kebijakan, distribusi pendapatannya itu bisa, seenggaknya harapannya bisa jadi titik awal untuk perubahan ke depan terkait sama sila kelima ini. Iya, dan ya, gue bisa bilang lah sebagai bagian dari rakyat yang resah ya kan. Ya, kita juga Jangan ditolol-tololin. satu itu, yang kedua ya kita harus tetap bisa ikut ini lah kalau menurut gue, menjaga apa ya, keresahan-keresahan itu, tuntutan-tuntutan yang kemarin itu Hmm. tetap tetap digaungkan gitu loh. Jangan sampai teralih dengan hal-hal lain yang jadi kontraproduktif gitu loh. Iya, Ya, dan buat teman-teman yang turun ke jalan ya kan, jangan mau ditunggangi. Kalau jangan mau ada ditunggangi. Kalau ada provokator yang bakar-bakar, langsung aja di situ ya kan, tangkep aja. bakar sekalian. Kalian tahu Hah? intelnya mana kan? Iya, iya kan. Ya maksud gue gini loh, terlepas ya kemarin tuh kayak ya represi aparat gitu kan. Ya sekilas kita ngeliat represinya memang keras lah. Tapi lu harus akui juga bahwa posisi mereka juga terjepit gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau di masa yang begitu cair, ada 1.000 masa di situ, 50 orang aja yang provokasi. Ya kan? Gue sih ngeliatnya kemarin tuh kurang lebih ya situasinya kayak gitu. Kalau misalnya bener tuh, yang almarhum Afan kemarin dijorokin sama orang ya kan, supaya dia ketabrak sama rantisnya polisi, ya kan? Ya terlepas si rantisnya ini panik atau apa yang akhirnya dia memutuskan untuk lanjut gitu kan, tapi situasinya di situ dia juga dilematis kalau menurut gua. Masa udah ngelilingin dia lah, ya kan, dia mau bantuin turun nih, tiba-tiba si provokatornya bunuh, sikat, pukulin, konyol juga ya, ya kan. Walaupun gue tidak membenarkan ya, maksudnya tidak membenarkan secara moral. Iya. Gue tidak membenarkan tindakan polisi yang akhirnya lanjut terus menggilas almarhum itu ya. Itu tindakan yang salah kalau menurut gue, dan itu harus ditindak sih. Iya. Tapi kita juga nggak bisa melihat kejadian itu hanya seperti itu aja gitu. Situasinya ini juga yang harus kita perhatikan gitu kalau menurut gue. Ya mungkin orang panik jadi lupa kalau kendaraannya tuh tahan granat, tahan peluru. Ya, bisa jadi, bisa jadi, Iya. bisa jadi, iya kan. Namanya orang panik, polisinya juga masih muda-muda, gue rasa, iya kan. Oke deh. Gitu. Mungkin Tetap itu di jalur lah ya kan. aksi damai. Iya. Aksi damai, bikin aksi yang rapi lah. Ada pagernya ya kan, ada sweepernya. Udah nggak ada tuh sekarang, Le. Kayak dulu ya. Iya, ada pelopor. Jadi provokator-provokator yang berusaha masuk tuh kita persulit lah gitu loh. Jadi tujuan atau isu-isu yang kita mau sampaikan tuh memang tersampaikan dengan baik gitu loh. Terjaga ya kan. Jadi nggak bisa dibelok-belokin lagi gitu sama orang. Itu aja sih. Closing. Ya udah, itu aja kawan-kawan. Semoga perjuangannya tetap berlanjut ya. Ini belum belum selesai nih, Baru awal. baru awal. Oke. Peace.